Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Ramadan dari kelas 01 TPLK 006. Di sini saya mengerjakan tugas UTS semester ganjil yang dimana tugasnya adalah meringkas dari pertemuan 1 hingga pertemuan 7 dalam bentuk video. Di sini materi yang saya bawakan adalah yang pertama ada apa itu komputer, yang kedua CPU, memori, input dan output, sistem bilangan 1, sistem bilangan 2, dan sistem operasi. Masuk ke dalam pembahasan materi yang pertama, yaitu apa itu komputer. Di sini di dalam materi apa itu komputer itu saya menjelaskan dua materi, menjelaskan pengertian komputer dan membedakan klarifikasi komputer, yang dimana komputer adalah perangkat elektronik yang dapat kita program untuk mengolah data, melakukan operasi matematika dan logika. Tetapi proses perhitungan data dalam komputer itu disebut computing. Dalam klarifikasi komputer kita dapat membagi menjadi 3. Yang pertama, klarifikasi komputer berdasarkan tujuan pemakaian. Di dalam tujuan pemakaian itu ada yang namanya tujuan pemakaian khusus dan umum. Yang kedua, klarifikasi komputer berdasarkan teknologi yang digunakan. Ada komputer digital, analog, dan hybrid. Yang ketiga, klarifikasi komputer berdasarkan ukuran dan kapasitas, yang dimana ada microkomputer, mini komputer, mainframe komputer, dan superkomputer. Masuk ke materi 2, yaitu Central Processing Unit atau disebut CPU. CPU adalah perangkat keras yang mengatur serta menjalankan semua aktivitas dan jalannya semua program yang ada pada komputer. CPU ini disebut juga prosesor. Cara kerja CPU ada 3, yaitu fetching, decoding, dan executing. Fetching adalah pengambilan data berupa program counter berisi alamat dan instruksi selanjutnya yang akan dieksekusi. Yang kedua adalah decoding. Decoding adalah pembacaan suatu kode pemrograman ke dalam bahasa yang dapat dimengerti dan dipahami oleh CPU. Setiap instruksi akan diperiksa dan diterjemahkan. Yang ketiga adalah executing. Executing mempunyai arti menjalankan suatu instruksi. Semua operan yang berasal dari perangkat periferal diambil dan kemudian dioperasikan, dilakukan. Bagian-bagian CPU yang pertama ada power supply, motherboard, hard disk, ada local area network, ada kabel UTP, dan RAM. Apa sih power supply? Power supply adalah perangkat yang mengubah arus listrik AC menjadi arus DC yang mengatur tegangan rendah untuk komponen internal seperti motherboard, hard disk, dan lain-lain. Yang kedua, motherboard. Motherboard adalah salah satu bagian terpenting dari sistem komputer, termasuk unit pemrosesan pusat, karena menyatukan komponen dari sebuah komputer. Yang ketiga adalah hard disk. Hard disk adalah penyimpanan komputer utama yang terbuat dari piringan aluminium dengan bahan ferromagnetik. Yang keempat ada LAN card atau local area network. Kartu LAN perangkat keras yang dapat menghubungkan jaringan komputer menggunakan alamat MAC agar jaringan dapat bekerja. Yang kelima ada kabel UTP. Adalah jenis media telekomunikasi yang paling umum digunakan saat ini. Oleh karena itu, kabel ini paling sering digunakan dalam telepon. Yang keenam ada RAM. Apa kepanjangan dari RAM?
adalah Random Access Memory. RAM ini adalah jenis penyimpanan data komputer. RAM ini juga digunakan pada saat komputer berjalan untuk menyimpan informasi yang perlu. Masuk pada pertemuan 3 yaitu memori. Apa itu memori? Memori adalah tempat penyimpanan data secara permanen ataupun sementara. Ada dua jenis penyimpanannya, ada non-volatile dan volatile. Non-volatile itu ketika listrik mati, data masih tersimpan. Sedangkan yang volatile sebaliknya, listrik mati tetapi data tidak tersimpan. Sebagian besar komputer memiliki hierarki memori yang terdiri atas 3 level. Yang pertama ada physical register, primary memory, dan secondary memory. Apa sih physical register di CPU itu? Physical register di CPU berada di level teratas. Informasi yang berada di register dapat diakses dalam satu clock cycle CPU. Yang kedua, primary memory berada di level tengah. Contohnya RAM. Primary memory diukur dengan 1 byte dalam satu waktu. Secara relatif dapat diakses dengan cepat dan bersifat volatile. Informasi yang hilang ketika komputer mati. Yang ketiga ada secondary memory, berada di level paling bawah. Contohnya disk atau tape. Secondary memory ini diukur dari komputer, batch waktu, aksesnya lambat dan bersifat non volatile. Informasi tetap tersimpan ketika komputer dimatikan. Yang primary memory ini bersifat volatile ya. Informasi yang bisa hilang ketika komputer itu mati. Masuk pada pertemuan kelima yaitu sistem bilangan dan kode. Sistem bilangan kode, komputer mengolah data yang ada secara digital melalui sinyal listrik, diterimanya atau dikirimkannya. Kombinasi dari arus on atau off inilah yang mampu membuat komputer melakukan banyak hal seperti menampilkan huruf, gambar, suara, film-film yang kita tonton dalam format digital. Yang pertama, bilangan desimal. Sistem bilangan ini disusun oleh 10 simbol angka yang mempunyai nilai yang berbeda satu sama lain, dan karena itu dikatakan bahwa dari dasar basis pada sistem bilangan ini adalah 10. Ke-10 angka tersebut sebagaimana telah kita ketahui yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Yang kedua adalah bilangan biner. Bilangan biner adalah dasar dari semua sistem bilangan berbasis digital. Bilangan biner mempunyai 2 basis yaitu 0 dan 1. Yang ketiga adalah bilangan oktal. Bilangan oktal itu mempunyai 8 macam yang terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Basis daripada bilangan ini adalah 8. Bilangan heksadesimal itu bilangan yang beranggotakan 10, yaitu 0 hingga 9. Bilangan ini dikombinasikan dengan huruf yaitu A hingga F untuk mewakili angka di mana A sama dengan 10 dan seterusnya yaitu 15. Masuk ke materi 6 yaitu sistem bilangan 2, ada BCD, kode Gray, and ASCII. Apa itu BCD? Binary Code Decimal. Sistem BCD memakai 4 bit untuk mewakili tiap digit desimal. 4 bit yang digunakan adalah setara biner dari angka 0 hingga 9. Dalam sistem BCD, angka desimal terbesar yang dapat ditampilkan oleh 4 digit adalah 9. Selanjutnya kode Gray.
Kode Gray jenis khusus dari bilangan biner yang tidak menggunakan pembobotan posisi. Kode Gray diatur sehingga saat kita maju dari satu nomor ke nomor berikutnya hanya satu bit yang berubah. Perubahan semacam ini meningkatkan kemungkinan kesalahan pada sirkuit digital tertentu. Untuk alasan, kode Gray dianggap sebagai kode yang meminimalkan kesalahan. Yang ketiga ada ASCII atau American Standard Code for Information Interchange. Kode ASCII ini adalah kode yang memiliki 7 bit kode, menyediakan semua kombinasi karakter yang mungkin digunakan saat berkomunikasi dengan periferal atau antar muka dalam sistem PLC.